Presiden Prabowo, guru adalah kunci kebangkitan Indonesia. Proses pengamanan pilkada masih berlangsung. Setan Merah menang tipis 3-2 atas Bodø Glimt di Liga Eropa. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa guru merupakan pilar utama pembangunan bangsa dan pendidikan adalah pondasi kebangkitan Indonesia dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Kamis 28 November 2024. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan penghormatan kepada para guru sebagai pilar pembangunan bangsa dan kunci kebangkitan Indonesia. Berbagi pengalaman sebagai murid yang pernah bandel, Presiden mengapresiasi kesabaran guru-gurunya yang membimbing hingga ia menjadi pemimpin bangsa. Ia juga menyoroti peran penting guru dalam sejarah perjuangan Indonesia, termasuk tokoh seperti Ki Hajar Dewantara. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji dan mendukung pendidikan berkualitas dengan pemerintahan yang bersih. Presiden optimis pendidikan yang kuat dapat menjadi pondasi kebangkitan Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melakukan monitoring dan tabulasi Pilkada 2024 di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Partai Golkar tetap optimis hasil Pilkada Gubernur Jakarta 2024 bahwa pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan masuk 2 putaran. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang didampingi sejumlah pengurus partai melakukan monitoring dan tabulasi Pilkada 2024 di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Namun demikian, Bahlil belum mau memberikan komentar terkait hasil hitung cepat Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Sementara Sanusi, Ketua Pokja Monitoring dan Tabulasi Pilkada 2024 DPP Partai Golkar mengatakan, Partai Golkar tetap optimis hasil Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Bahwa pasangan Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan masuk 2 putaran. Meski demikian, Partai Golkar akan menunggu hasil rekapitulasi KPUD Jakarta. Sebelumnya, hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kerja tabulasi dari seluruh Indonesia. 2 hari ini ada optimisme bahwa Partai Golkar akan mendulang suara maksimal dan mayoritas. Mudah-mudahan target kita 60% bisa dicapai dan ini terus berproses. Angka yang masuk masih belum menyeluruh, masih ada beberapa kabupaten kota yang kita inventarisir dan kita cross check ulang apakah di sana menang tipis ini sudah bisa dipastikan menang atau tidak. Intinya kita terus melakukan proses dan itu semoga bisa jadi hal yang berbuat. Saat ini berapa kabupaten kota Golkar menang? Sejauh ini sudah hampir 300 kabupaten kota kita menang dan provinsi sudah di atas 60% kita memenangkan pilkada dan sedang kita terus inventarisir dan kita proses se-Indonesia. Presiden Prabowo memutuskan menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%. Prabowo mengharapkan dengan ada kenaikan dapat meningkatkan daya beli di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 jadi 6,5%. Hal itu diumumkan Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Merdeka Jumat 29 November 2024.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan kenaikan upah minimum nasional merupakan jaringan pengamanan sosial pekerja, sehingga kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan indikator kebutuhan hidup layak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar mengadakan diskusi bersama mengenai penataan kembali pemudaan Partai Golkar di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Said Aldi Al-Idrus selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga menyampaikan bahwa Partai Golkar siap merekrut 2 juta pemuda kader baru agar menjadi pemimpin yang andal di masa yang akan datang. Bidang Pemuda dan Olahraga mengadakan diskusi bersama mengenai penataan kembali kepemudaan Partai Golkar di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neri Murni, Jakarta Barat. Kegiatan diskusi hari ini dihadiri oleh beberapa senior Golkar sebagai narasumber seperti Aceh Hasan Syadzili, Rambe Kamarul Zaman, Yoris Raweyai, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Said Aldi Al-Idrus selaku Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Golkar sendiri siap merekrut 2 juta pemuda kader baru agar menjadi pemimpin yang andal di masa yang akan datang. Menurut Said, pemuda-pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan masa depan Indonesia. Said juga berharap Partai Golkar bisa memberikan kekuatan dan semangat seluruh kader muda untuk menjadi pemimpin hari ini dan di masa yang akan datang. DPP Partai Golkar untuk bersama-sama menggerakkan daripada pemuda di Partai Golkar menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kepentingan mudah-mudahan ini akan datang mencari pemimpin-pemimpin Golkar yang andal untuk merekrut 2 juta kader baru Partai Golkar hari ini dan akan datang. Jadi silaturahim tadi telah disampaikan oleh para senior, mantan-mantan ketua MPG, Bang Rambe Kamarudzaman, Bang Yoris, Bang Doli, dan juga dibuka tadi langsung oleh Pak Aceh serta Bang Sekjen Pak Sarmuji dan banyak tokoh-tokoh MPG, tokoh-tokoh Partai Golkar tadi yang mengikuti acara tersebut. Mudah-mudahan silaturahim ini menambah solid daripada Partai Golkar, solid di dalam dan kuat di luar. Dan mudah-mudahan kekuatan ini bisa menambah daripada semangat seluruh kader muda untuk menjadi pemimpin hari ini dan akan datang. Terima kasih. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfat menggelar konferensi pers terkait evaluasi pengamanan Pilkada serentak 2024. Ada 5 titik rawan seperti di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, dan Aceh terkait adanya saling klaim kemenangan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfat menggelar konferensi pers terkait evaluasi pengamanan Pilkada serentak 2024. Evaluasi ini berdasarkan dari laporan-laporan yang masuk melalui monitoring aktif yang didapatkan dari berbagai daerah. Ada 5 titik rawan yang menonjol saat ini seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, dan Aceh terkait adanya saling klaim kemenangan.
Saat ini Komisi 3 dan Polri terus memantau jalannya proses rekapitulasi untuk menetralisasi adanya kecurangan. Habibur Rahman juga memberikan apresiasi kepada kinerja Polri, khususnya kepada Kapolri Listio Sigit beserta jajaran karena telah bekerja dengan maksimal dalam pengamanan Pilkada serentak 2024. Itu ada bentrokan antar pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan. Kami terus pantau kejadian tersebut dan kami anggap respon Polri sudah tepat, ya, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tegas dan terukur. Kemudian juga di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, di Aceh, ini yang tadi pagi kami mendapatkan masukan soal adanya saling klaim kemenangan antara dua kontestan, di mana proses rekapitulasi berjenjangnya saat ini sedang berjalan dan masyarakat sangat meminta kami bersuara agar, ya, pihak keamanan terutama Polri di sana menjamin, ya, tidak terjadinya kecurangan, ya, dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait yang mengadakan sayembara untuk menemukan buronan KPK Harun Masiku. Menurutnya hal ini jarang sekali yang mau menyisihkan uangnya hingga mencapai 8 miliar rupiah. Menteri Perumahan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengadakan sayembara bagi yang dapat menemukan buronan KPK Harun Masiku. Sayembara ini akan diberikan dengan nominal senilai 8 miliar untuk yang menemukan buron KPK tersebut. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengapresiasi langkah yang dilakukan Marwarar Sirait. Menurutnya tertangkapnya Harun Masiku merupakan menjadi harapan oleh masyarakat. Lebih luas dirinya mengatakan sayembara itu juga menjadi tantangan dan peluang bagi pemimpin KPK yang baru untuk gerak cepat melakukan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Saya kira relevan dengan apa yang kami dapatkan atau kami sampaikan kepada 5 pimpinan KPK yang baru. Dan tentu ini harapan masyarakat agar utang-hutang KPK masa lalu ya harus diselesaikan. Menunggu hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya masih melaksanakan pengamanan selama proses perhitungan suara maupun pemilihan ulang. Masyarakat juga dihimbau untuk saling menjaga situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menahan diri sampai keputusan resmi dari KPU. Tepuk tangan buat rekan-rekan jurnalis nih, ya. Rekan-rekan, saat ini tahapan pengamanan pilkada di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih berlangsung dan kami sekali lagi tidak pernah bosan-bosan dan punya kewajiban untuk menyampaikan terus kepada masyarakat, tentunya dengan bantuan dan dukungan dari rekan-rekan jurnalis untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa situasi aman dan kondusif itu adalah merupakan kebutuhan kita bersama. Apabila hasilnya ingin optimal kita dapatkan, maka kita harus tetap bersama-sama, bekerja sama, berada dalam satu tujuan, ya. Sekali lagi terima kasih dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada kami semua jajaran agar tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak boleh underestimate dan tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat yang cepat, ya. Sarana kontak dari beliau semoga bermanfaat bagi rekan. Oke, selesai ya. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Polda Metro Jaya segera menahan Firly Bahuri terkait dugaan korupsi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Menurutnya langkah ini penting untuk kepastian hukum dan membuktikan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Desakan keras kembali muncul terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Firly Bahuri yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK pada periode 2019-2023. Yudi Purnomo, eks-penyidik KPK, menyoroti lambannya proses hukum terhadap Ketua KPK nonaktif itu. Ia meminta Polda Metro Jaya segera menahan Firly demi tegaknya keadilan. Yudi menekankan kasus ini sudah berlarut-larut lebih dari 1 tahun tanpa kejelasan, meski Firly telah berstatus tersangka. Ia menyebut ini adalah ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua orang benar-benar sama di mata hukum tanpa terkecuali. Tentu kita berharap bahwa penyidik Polda Metro Jaya menggunakan kewenangannya terkait dengan mangkirnya Firly Bahuri demi kepastian hukum untuk segera mencari, menemukan, menangkap, memeriksa, dan kemudian dilakukan penahanan demi kepastian hukum, demi marwah hukum sebagai upaya untuk menuntaskan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Firly sehingga dia menjadi tersangka ketika menjadi Ketua KPK. Sebanyak 5 saksi ahli dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron Kamis petang. Menurut pandangan saksi ahli, kerusakan hutan merupakan tanggung jawab negara, mengingat izin yang telah dikeluarkan seharusnya telah memperhitungkan biaya akibat dampak aktivitas pertambangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang dugaan kasus korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Kamis petang. Pada sidang kali ini, sebanyak 5 saksi ahli dihadirkan yakni Sudarsono Sudomo, seorang ahli perhitungan ekonomi kehutanan dan lingkungan, Gunawan Jaja Kirana, ahli kerusakan dan remediasi tanah dan lahan, Dadan Sudana Wijaya, ahli ekologi dan teknik perhitungan kerugian lingkungan hidup, Aristides Ferisimo Desau Samota, ahli administrasi lingkungan hidup, serta ahli auditor dan investigator keuangan. Di hadapan majelis hakim, para ahli memberikan pandangan terhadap kasus tersebut berdasarkan keahlian masing-masing. Ahli perhitungan ekonomi kehutanan dan lingkungan Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan seharusnya merupakan tanggung jawab negara, mengingat sejak awal negara telah memberikan izin, sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui benefit cost, analisis atau analisa biaya manfaat. Kalau IUP ya, ini kan izin itu datangnya dari negara nih. Nah, negara itu ketika mempertimbangkan izin ini keluar apa tidak, itu kan sudah harus melalui benefit cost analysis harusnya. Ya, termasuk di dalam cost-nya itu adalah biaya lingkungan, gitu loh. Kalau semua full cost masih lebih kecil dibandingkan benefitnya, izin keluar. Artinya apa? Orang nambang itu pasti melakukan kerusakan macam-macam, hutannya segala macam. Itu artinya negara itu sudah sadar dengan itu. Nah, atas kesadaran itu terus kemudian negara membuat instrumen untuk mengcapture itu. Ya. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Berita Nasional TV. Seorang warga ditangkap jajaran Ditkrimsus Polda Bali atas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dengan menggunakan belasan barcode Pertamina, tersangka bisa mendapatkan ratusan liter BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atas perbuatannya, INM 59 tahun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena nekat rugikan negara. Barang bukti belasan barcode atau kode batang yang diterbitkan Pertamina khusus untuk konsumen BBM bersubsidi jenis Pertalite disita petugas Ditkrimsus Polda Bali. Dari penyelidikan terungkap dengan barcode tersebut, tersangka bisa membeli BBM bersubsidi berulang kali dalam sehari hingga mencapai ratusan liter. Setiap beraksi, tersangka menggunakan mobil miliknya yang telah dimodifikasi di bagian tangki bahan bakar dengan menambahkan keran untuk mengalirkan BBM ke jerigen penampungan. Selanjutnya, BBM bersubsidi tersebut dijual kembali dengan selisih harga lebih mahal sebesar Rp1.300 per liternya. Ya, jadi modus operandinya yang pertama si pelaku atau tersangka ini memodifikasi
tangki dari kendaraan pribadinya yang nanti bisa kita lihat yaitu dengan lebih dari standar mobil itu, dan juga sudah dimodif dengan adanya keran seperti buka tutup, sehingga ketika pelaku mengambil BBM tersebut, tentunya BBM subsidi, dan dengan tangki yang sudah dimodif, kembali ke rumah untuk dikeluarkan melalui keran, dan itu berulang. Terkait kasus ini, petugas masih mendalami dari mana tersangka mendapatkan barcode Pertamina yang hanya bisa digunakan untuk satu kendaraan. Tersangka terancam pidana hingga 6 tahun penjara sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Diduga berebut kotak suara, dua kelompok massa pendukung pasangan calon bupati di Kabupaten Puncak Jaya saling serang menggunakan panah. Akibat bentrok tersebut 40 rumah warga dibakar dan 94 orang terluka. Bentrok warga terjadi ketika masing-masing massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya saling klaim suara di TPS. Tak terima hal tersebut, kedua massa pendukung kemudian terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi berusaha meredakan emosi massa pendukung, namun massa semakin brutal dan membakar puluhan rumah warga di Kota Mulia. Selain itu, pemerintah Puncak Jaya dan Forkopimda berkoordinasi dengan kepala-kepala suku untuk menghentikan aksi saling serang. Pasca aksi saling serang itu, pilkada di Distrik Mulia dihentikan sementara dan akan dilanjut apabila situasi kembali kondusif. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Puncak Jaya berangsur kondusif. Aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan guna mencegah aksi susulan. Seorang anggota polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil menyelamatkan seorang lansia yang terjebak banjir dengan terjun langsung ke sungai meski arus deras. Personel Polresta Deli Serdang Bribtu Johannes Sibarani berhasil menyelamatkan seorang lansia yang terjebak banjir di wilayah Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dian Sigap Bribtu Johannes terjun ke dalam sungai dalam kondisi masih mengenakan pakaian dinas lengkap untuk menyelamatkan seorang lansia yang terjebak banjir di Batangkuis, Deli Serdang. Ia berenang melawan derasnya arus, menunjukkan kepedulian dan dedikasinya sebagai anggota Polri. Keberanian Bribtu Johannes dalam menyelamatkan lansia yang terjebak bahaya banjir menjadi bukti nyata dedikasi Korps Bayangkara sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.